Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk analisa gold atau XAU USD hari ini, hari Kamis tanggal 23 Oktober tahun 2025. Gimana guys tradingnya? Apakah masih konsisten profit atau malah loss ya? Kalau saya sendiri ya akhir-akhir ini sedang loss ya guys ya. Di sini akan saya tunjukkan saja. Jadi kalau saya loss juga bilang loss ya guys ya. Saya nggak pernah janji bisa profit di grup. Ya di grup ini kadang profit kadang enggak. Di sini kalian bisa lihat ini tanggal 21 waktu hari Selasa kemarin ya. Ini saya loss sampai segini. Kalian juga bisa lihat sendiri di situ. Dan ini, hari kemarin maksud saya hari Rabu. Kita berusaha recovery tapi ternyata SL 50 pips ini kayak tersentuh terus gitu loh guys. Jadi apa ya, kalian bisa lihat ya, kemarin itu penurunan gold itu turun sebanyak 6%. Itu nggak pernah terjadi sejak tahun 2013 guys. Jadi udah sekitar 12 tahun yang lalu, bahkan mungkin 13 tahun yang lalu baru terjadi lagi di kemarin ya, ketika gold itu turun sampai sekitar 6% dalam satu hari. Itu penurunan yang gila gitu guys. Jadi kalau kita di grup ini kan saya selalu berusaha untuk memberikan SL itu 50 pips ya guys ya. Jadi ketika SL segitu doang dengan keadaan market yang sangat bergejolak seperti ini, maka ya kayak tersentuh terus gitu loh guys. Dan di sini kalian bisa lihat ini sebenarnya kena SL ya kalau secara signal ya, karena TP-nya apa, SL-nya cuma 50 pips, tapi untuk saya entry di akun pribadi itu SL-nya selalu saya lepas ya guys ya, saya pantau gitu, nanti saya cut loss manual apabila setupnya itu terbatal. Dan di sini sudah recovery tipis-tipis untuk mengganti loss kemarin. Saya loss lumayan banyak ya guys ya, di sini kalian bisa lihat berapa juta itu. Kemudian ini masih hari ini. Nah, ini juga lumayan bisa turun walaupun dia tetap keseret ke atas ya guys ya. Jadi ini secara signal ini SL ya. Ini beneran SL guys. Jadi kalau SL saya bilang SL gitu. Terus kenapa di sini saya profit? Karena saya masih hold ya guys ya. Saya masih hold. Dan ya itu yang saya sampaikan tadi ya guys ya. Jadi SL 50 pips itu udah nggak kuat nahan lah di market-market yang bergejolak seperti ini. Nah, ini akhirnya bisa profit juga. Dan ini saya nggak sempat close semuanya ya guys ya. Akhirnya saya ada yang minus lagi, terus di bawah ini saya entry lagi dan minus lagi. Dan ya udahlah, jadi ya kayak gitu ya guys. Tapi overall saya kayaknya masih minus dikit kayaknya guys. Karena kemarin lumayan kebanting, lumayan banyak ya di yang ini lumayan banyak, jadi masih minus sekian dolar gitu. Tapi ya nggak masalah guys ya. Kayaknya emang kita perlu istirahat karena ya market seperti ini memang akan datang ya guys ya. Kalau kalian perhatikan kemarin, bulan-bulan kemarin itu di grup lumayan bagus lah signalnya dan saya profit lumayan banyak. Tapi di bulan ini khususnya hari-hari terakhir ini memang gold sedang sangat sulit ya menurut saya guys ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman ternyata malah mudah ya, alhamdulillah ya guys ya. Tapi saya sendiri memang sangat struggle dalam trading beberapa hari ini. Tapi nggak masalah, kita akan coba menganalisa lagi apa yang akan terjadi di gold hari ini dan ya kita coba analisa lah guys ya, seperti itu. Nah, sebelumnya di sini langsung saja kita akan menuju ke H4 karena di H4 tadi sebenarnya ada setup yang cukup menarik guys. Kenapa cukup menarik? Karena kalau kalian perhatikan di sini dia sudah membentuk yang namanya momentum ya. Di sini ada momentum sell. Setelah momentum sell dia membentuk re-entry di area sini. Setelah membentuk re-entry dia sudah turun menuju tujuannya dan membuat momentum yang baru. Kemudian sekarang dia di posisi re-entry sell guys. Jadi ada kemungkinan setelah dia re-entry sell lagi ini dia kemungkinan akan turun lagi. Nah, tapi masalahnya guys, kalau secara aturan BBMA momentum yang ada di H4 ini tidak valid guys. Jadi momentum ini tidak valid. Kenapa momentum ini tidak valid? Karena di time frame atasnya yaitu di time frame daily itu tidak ada CSAK sell. Ya, jadi yang memvalidkan momentum di suatu time frame itu di time frame atasnya harus ada CSAK. Sedangkan ini di time frame daily belum ada CSAK. Jadi sebenarnya di H4 tadi itu dia sedang membentuk re-entry daily guys. Karena ketika di daily re-entry buy seperti ini kan re-entry apa? Ini re-entry dari momentum yang ada di sebelah sini ya guys ya. Jadi di sini re-entry buy daily, kemudian di area sini dia membentuk yang namanya re-entry buy di time frame daily. Dan ketika re-entry buy di time frame daily, maka di H4 dia posisinya berada di low BB. Tapi apakah kita bisa buy? Untuk sementara ini saya belum berani buy. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan posisi BB di H4 ini dia sedang posisinya itu sedang menurun guys. Di sini akan saya kasih lihat. Di sini kalau kalian perhatikan posisi BB-nya itu sedang turun nih ya. Low BB-nya turun, mid BB-nya turun,
top BB-nya juga turun. Jadi kalau turun seperti ini, maka kemungkinan candle itu masih akan lanjut penurunan, guys. Ya, biasanya seperti itu. Walaupun di daily tadi sebenarnya kita udah bisa untuk buy ya, karena sedang re-entry buy. Nah, gimana itu di daily re-entry buy tapi di H4 re-entry sell, ikut yang mana? Nah, kalian bebas ya guys ya. Asalkan kalian tuh tahu yang namanya setup terbatalnya itu kapan. Nanti akan saya bahas setelah ini ya. Kita selesaikan dulu di sini. Di sini kalau kalian perhatikan ya, di sini kan posisi BB-nya sedang turun kayak gini guys ya, sedang turun. Nah, kapan ini bisa untuk buy? Ini bisa untuk buy kalau nanti candlenya ini tuh candlenya sideways di sini, dan kalau candlenya sideways seperti ini, nanti BB itu akan posisinya akan lurus ke samping seperti ini guys, baik low BB, mid BB-nya atau top BB nanti akan lurus ke samping seperti ini. Nah, nanti biasanya akan bentuk ekstrim MHV ya, ekstrim TP wajib MHV, baru nanti akan lanjut kenaikan. Tapi selama posisi BB di H4 ini masih turun ya, garis-garisnya itu masih turun baik low BB, mid BB atau top BB, maka ini sangat rawan sekali untuk buy. Lebih baik kalian mending ambil sell saja. Seperti itu ya guys ya. Dan untuk hari-hari seperti ini saya sarankan kalian tidak mengambil setup di time frame H4 atau H1 ya guys ya, karena terlalu besar. Saya contohkan kita mengambil misalnya di M15 saja ya guys ya, karena ya memang posisinya itu sedang sangat sulit guys ya, posisinya itu sedang sangat rawan lah ya, marketnya itu sedang bergejolak agak tinggi. Nah, di sini akan saya contohkan saja untuk setup kapan suatu setup itu terbatal dan kapan itu masih valid ya. Di sini akan saya tunjukkan, misalnya di sini ada momentum sell ya kan, ada momentum sell. Setelah membuat momentum sell, kalian misalnya entry di re-entry sebelah sini, udah kalian entry sell di sebelah sini. SL-nya kapan? SL-nya nanti jika ada CSAK buy. Jadi kalian harus hafal basic itu ya guys ya. Jadi SL-nya itu jangan 50 pip, jangan 50 pip kayak gitu. Itu kurang tepat ya guys ya. Tapi kenapa saya di grup pakai itu ya? Karena saya memberikan signal ya guys ya, bukan hanya untuk saya trading sendiri gitu. Kalau saya trading sendiri ya SL-nya lebar gitu guys. Tapi kan saya harus menyesuaikan ya, karena kalau kita ngasih signal itu terus nanti saya bilang apa ya, SL-nya jika terjadi CSAK berlawanan misalnya, itu kan nanti teman-teman nggak bisa ngikutin guys, karena harus mantau market terus gitu loh ya. Nah, tapi di sini secara aturan BBMA, ketika kalian misalnya masuk di re-entry sell yang ada di area sini, maka SL-nya adalah ketika terjadi CSAK yang berlawanan. Contohnya mana? Contohnya ini di area sini kan terjadi momentum sell. Misalnya di area sini kalian sell di sini sudah turun tapi naik lagi membentuk CSAK buy di area sini, ya berarti kalian kena SL guys ya. Jadi kalian entry sell di sini, terus di sini kalian terkena SL. Kenapa kalian terkena SL ya? Karena re-entry di sini itu SL-nya adalah CSAK berlawanan, dan ini terjadi CSAK buy di area sini ya, CSAK buy. Oke, seperti itu ya guys ya. Terus di sini misalnya ya, saya dia turun membentuk MHV. Setelah MHV dia membentuk CSAK di area sini. Setelah membentuk CSAK di area situ, dia membentuk re-entry di area sini. Nah, kalian entry aja ya. Re-entry apa ini? Ini re-entry buy guys ya, setelah CSAK buy di area sini. Kalian entry buy di area sini. Nah, ini naik alhamdulillah TP. Nah, di sini kan ini ada re-entry buy lagi nih. Nah, kalian buy aja di area sini. SL-nya kapan? SL-nya nanti ketika terjadi CSAK sell. Selama belum ada CSAK sell, maka ya jangan di cut loss gitu. Itu kalau secara BBMA, secara ini ya guys, secara aturan mendasar itu seperti itu. Tapi ya di grup itu memang kayaknya perlu penyesuaian lagi. Nanti akan saya pikirkan lagi formulanya, karena di bulan kemarin itu kita menggunakan SL 50 pip itu sangat bagus performanya guys. Tapi akhir-akhir ini memang market sedang sangat bergejolak ya, akhirnya ya seperti itu. Jadi kurang bagus saja gitu guys. Ya, karena marketnya memang ya market seperti itu ya guys. Nanti suatu saat kalau marketnya sedang stabil ya insya Allah akan enak lagi. Sini akan saya contohkan guys. Misalnya di sini ada momentum sell. Di sini kan ada re-entry sell nih. Nah, kalian entry sell di area sini. Nah, entry sell di area sini sebelum ada CSAK buy, kalian jangan close guys. Mau dia sideways sampai kapanpun ya biarin aja gitu loh, karena belum terkena SL. Terus akhirnya dia terjun. Dia bentuk re-entry lagi, kalian boleh sell lagi. Dia terjun lagi. Dia bentuk re-entry lagi, kalian boleh sell lagi. Nah, ketika terjun lagi, ada re-entry lagi, kalian boleh sell lagi. Tapi ketika kalian sell di sini ternyata ada CSAK buy, ya udah kalian berarti kena SL di sini. Di sini TP, di sini SL. Ya udah nggak apa-apa gitu guys. Kalau ternyata turun lagi, ya udah berarti memang bukan rezekinya gitu guys. Nah, di sini bentuk CSAK buy. Setelah CSAK buy membentuk re-entry buy. Ya udah kalian buy di sini. Dia naik, re-entry buy lagi, kalian entry buy lagi, naik lagi kayak gitu. Paham ya guys? Sebenarnya
Kalau secara BBMA itu tidak terlalu sulit ya guys ya, karena ya mau tren seperti apapun enak aja gitu loh, asalkan kalian fokus ke satu time frame. Misalnya kalau yang barusan ini kan saya contohkan kalian fokus di time frame M15, itu kan juga lumayan enak gitu guys. Oke, jangan kalian entry di time frame H4 itu jangan guys, atau apalagi di time frame daily ya, karena akan sangat lebar banget gitu SL-nya guys. Misalnya di sini saya contohkan, di sini kan di time frame daily kan sedang membentuk re-entry buy nih ya. Di sini kan sedang membentuk re-entry buy. Misalnya kalian buy di area sini ya, kalian buy di harga sekarang wes 4099, itu kan SL-nya di mana guys? SL-nya itu nanti kalian jika terjadi CSHK sell di time frame daily, SL-nya itu mungkin di sini guys, di 3928 misalnya. Ini berapa ini 1000 pips lebih itu guys. Ya ini sangat jauh gitu guys. Ya makanya time frame atas itu hanya untuk melihat tren. Misalnya di sini di time frame daily kan trennya sedang buy, ya udah kalian tinggal mencari setup untuk buy di time frame M15 atau M5 gitu guys. Ya, jangan kalian entry di H4 atau di daily. Apalagi market sedang bergejolak kayak gini, terus modal kalian tipis, nggak pakai akun sen lagi, wah selesai guys, itu udah hampir pasti MC gitu ya teman-teman. Jadi ya ayolah, jangan tamak-tamak terlebih dahulu, apalagi dengan kondisi market yang seperti ini ya guys ya. Saya pun kalau boleh menyarankan kalian itu pakai akun sen saja dan sabar ya, minimal mungkin 3 atau 4 tahun lagi. Kalian kalau bisa bertahan selama itu, uang modal kalian tuh awet ya, insya Allah nanti ke depannya itu bisa berkembang terus. Orang sekarang loh sudah banyak platform, sudah banyak broker yang bagus-bagus juga, jadi nggak perlu lah guys kalian memikirkan modal yang kecil misalnya kayak gitu ya. Jadi maksud saya jangan berkecil hati lah. Tapi kalau kalian belum bisa mengelola emosi, masih sering MC, sering emosi, kalau loss itu kalian malah entry banyak-banyak, terus hati belum tenang. Nah, kalau kayak gitu berarti ya ada kemungkinan kalian tidak cocok di trading. Kalau nggak cocok ya udah nggak cocok aja gitu guys. Jangan memaksakan ya, karena orang itu nggak semuanya cocok. Misalnya kalian ada teman jualan baju, terus kalian ikut jualan juga. Kalau kalian memang basicnya bukan jualan, kalian nggak akan bisa jualan gitu guys. Atau mungkin konten kreator tuh basicnya ngomong gitu guys. Kalau ada orang-orang yang mungkin kesulitan untuk menyampaikan sesuatu, nah itu jangan ikut-ikutan gitu guys. Kalau emang sulit ya sulit-sulit aja gitu. Jadi kalau dirasa kalian tuh kesulitan di trading, ya udah jangan dipaksakan, karena nanti semakin kalian memaksakan, uang kalian akan semakin habis gitu guys. Ya jangan ragu untuk, ya kalau memang kelihatannya sulit ya udah keluar aja, masih banyak guys peluang di luar sana yang bisa kaya juga. Orang jualan lo juga bisa kaya guys, orang trading juga bisa kaya, orang konten kreator juga bisa kaya, orang kerja sama orang juga bisa kaya ya. Banyak sekali kesempatan lah ya, tinggal dipilih saja mana yang cocok buat kalian. Dan apalagi kalau yang masih muda ya, masih muda itu nggak apa-apa lah, coba-coba agak beresiko gitu nggak masalah. Tapi kalau yang sudah berumur, sudah punya anak, sudah agak berumur ya, saya sarankan ya trading ini sulit ya guys ya. Jadi kalau memang dirasa cocok ya silahkan, tapi kalau tidak, kalau saran saya sih jangan memaksakan di trading, karena nanti sayang kalau uangnya malah habis. Seperti itu ya teman-teman. Akhirul kalam, kembali lagi, jadi trading ini ya peluangnya memang tinggi, tapi resikonya juga sangat tinggi ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.